Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, selalu diberikan kesehatan. Dan tidak lupa juga Bapak selalu ingatkan untuk kita semua agar selalu menjaga kesehatan dan juga selalu mematuhi protokol pencegahan COVID-19 ini ya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, benar sekali. Jadi materi pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu membahas tentang rakyat dan masyarakat dan keberagamannya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan prinsip-prinsip keberagaman antar suku, agama, ras, dan golongan. Dan tujuan yang kedua yaitu diharapkan kalian dapat menganalisis permasalahan yang muncul di dalam suatu keberagaman tersebut. Dan tujuan yang ketiga yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian tuh dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik yang bersifat sara. Nah, seperti itu. Kita sebagai manusia yang beriman, hendaknya sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan berdoa Bapak pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam materi kita. Materi pembelajaran, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, materi kita itu adalah keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, berikut ini adalah submateri. Kita akan langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Di sini sudah saya tampilkan sebuah gambar ilustrasi ya, yang mungkin kita bisa analisis bersama seperti apa perbedaan yang ada di dalam lingkungan tempat tinggal kita ya. Nah, Bapak berikan waktu beberapa detik. Kalian bisa amati tentang gambar ini ya. Nah, saya rasa sudah cukup. Jadi setelah kita analisis, mungkin bisa kita lihat di sini beberapa perbedaan ya antara gambarnya ini. Ada perbedaan antara suku, agama, budaya, ya, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, dari perbedaan tersebut tentunya diperlukan juga alat-alat pemersatu ya, alat-alat pemersatu agar kita itu bisa menciptakan persatuan tersebut. Yang pertama yaitu Pancasila. Seperti kita tahu Pancasila itu sebuah dasar negara ya. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan lambang-lambang identitas nasional. Materi yang selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang prinsip persatuan dalam keanekaragaman. Baik itu keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Jadi ada prinsip yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Jadi nasionalisme seperti itu. Yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Yang selanjutnya yaitu prinsip wawasan Nusantara. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Selanjutnya yaitu permasalahan keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Sebelum itu kita juga akan membahas tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi itu meliputi yang pertama adalah suku bangsa ya. Suku bangsa. Setelah itu ada juga adat istiadat. Jadi kita bahas suku bangsa tersebut. Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa ya. Bangsa tentunya untuk adat istiadat pun kita sangat kaya sekali. Ya, suku bangsa contohnya dari suku Jawa, suku Batak, Sunda, Dayak, dan masih banyak lagi Papua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya dikarenakan durasi kita. Tentunya adat istiadat pun seperti itu sangat banyak sekali. Selanjutnya agama.
Di Indonesia ini memiliki 6 agama yang sudah diresmikan, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Nah, itu bentuk keberagaman agama. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya sedikit membahas tentang sistem kekerabatan yang dianut masyarakat di dalam Indonesia. Itu ada 3 macam. Yang pertama adalah parental, patrilineal, dan matrilineal. Yang pertama yaitu parental. Parental ini merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Ya, jadi intinya dari sini kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama ya. Di sini dianut misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, ini adalah sebuah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini adalah upacara pernikahan di Jawa Barat dan juga di daerah Aceh ya. Yang selanjutnya yaitu patrilineal. Apa itu patrilineal ya? Jadi patrilineal itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau ayah ya. Jadi di sini diartikan bahwa kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, ini contohnya itu ada di daerah Palembang dan Batak ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasinya yang saya ambil dari internet. Ini misalnya di dalam pernikahan adat Palembang dan yang satunya lagi adalah baju adat pernikahan Dayak. Sorry, Batak maksudnya ya. Yang selanjutnya adalah matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Nah, jadi kedudukan ibu ini itu lebih tinggi dibanding laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau ya. Selanjutnya itu pengaruh keberagaman. Jadi pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia ini memiliki dampak positif dan negatif ya. Ini adalah dampak positifnya, terciptanya integrasi menjadi sarana dan memajukan pergaulan dan lain sebagainya ya. Nah, yang kita lanjutkan itu dampak negatifnya. Itu dari keberagaman akan menimbulkan konflik ya. Konflik, setelah itu ada munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Mungkin Bapak tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi karena durasi kita sangat terbatas ya. Yang ketiga yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam masyarakat Indonesia. Konflik apa saja yang kira-kira muncul? Yang pertama konflik antar suku, contohnya di Papua ya, konflik antar agama. Ini ilustrasinya contohnya di daerah India, dan konflik antar ras yang biasanya rasisme di daerah di daerah Amerika Serikat, dan konflik antar golongan ya. Nah, ini adalah penyebab konflik. Banyak sekali penyebabnya, tidak ada hanya persamaan pandangan, norma-norma sosial tidak berfungsi dan baik, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sanksi terhadap pelanggaran atas norma itu tidak tegas, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya sangat menarik sekali kita membahas upaya pencegahan konflik yang bersifat sara ini. Apa saja kira-kira upayanya? Upayanya itu yaitu adalah 3 upaya: preventif, represif, dan kuratif. Nah, dari upaya tersebut tujuannya semoga Indonesia ini bisa menjadi negara yang damai ya. Yang pertama itu preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah ya, sebelum masalah itu terjadi. Ilustrasinya ini adalah gambar sebuah toleransi antara umat beragama. Selanjutnya itu upaya represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat suatu atau terjadi masalah itu. Dan berikut Bapak tampilkan ilustrasi, yaitu sebuah gambar siswa yang ditangkap karena merusak gedung DPR pada saat demo tolak RUU Omnibus Law ya. Yang selanjutnya yaitu kuratif. Kuratif itu adalah upaya pencegahan tidak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi tersebut. Contohnya itu materi yang sudah kita lalui. Jadi pada penghujung materi ini Bapak akan coba simpulkan sedikit ya. Jadi dari materi tadi ini intinya adalah bangsa Indonesia itu memiliki beberapa keberagaman masyarakat ya, antara lain itu dari keberagaman suku, agama, budaya, dan keyakinan ya. Nah, dari keberagaman itu tentunya juga akan menimbulkan beberapa konflik. Contohnya konflik suku, konflik agama, dan konflik antar golongan ya, dan masih banyak lagi mungkin seperti itu. Dan untuk mencegah konflik tersebut tentunya ada beberapa upaya. Yang pertama itu adalah upaya preventif,
pencegahan, dan habis itu ada upaya represif ya, dan upaya kuratif ya. Dan itu juga bisa didukung dari toleransi antar umat beragama, suku, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja yang dapat dijelaskan pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan nanti di WA grup ya. Dan akhir kata, Bapak ucapkan selamat pagi bagi kalian semua, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.